Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Hujan 3 jam, sejumlah kawasan di Kabupaten Merauke terendam banjir. 108 ekor sapi di Merauke mati karena digigit nyamuk. Puncak arus balik di Bandar Sentani Jayapura, sebanyak 6.000 lebih warga tiba di Papua. Hujan deras melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama lebih dari 3 jam Rabu lalu. Akibatnya terjadi banjir di sejumlah kawasan. Salah satunya yang terparah adalah Jalan Bandara Mopah Merauke. Bahkan ruang VIP bandara tak luput dari genangan air. Padahal saat itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman baru saja tiba di bandara untuk kunjungan kerja ke Merauke. Selain jalan bandara, banjir juga melanda kawasan Buti. Sebagian warga sibuk mencegah air agar tidak masuk ke rumah. Mulai hujannya jam berapa ya? Jam 1-an ya. Jam 1-an. Ini sampai sekarang ini sudah berapa jam hujannya nih? 3 jam. 3 jam. Nah ini ketinggian air sampai segini, lalu kemudian kalau surutnya itu berapa lama bisa surutnya? Mungkin bisa kalau masih hujan begini nggak bisa surut Pak. Oh gitu. Tapi kalau sudah reda berarti 3 jam, 4 jam. 3 jam bersurut ya. Kawasan Buti kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras mengguyur Merauke. Sistem drainase yang buruk menjadi pemicu banjir di kawasan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak Polda Papua membuka penerimaan Polri, warga mulai mendatangi Mapolres Mimika mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Ratusan warga menyerbu Mapolres Mimika setiap hari. Jadi ini buat pertama ikut tes ini. Hari ini datang apa yang kau siapkan? Kasat Intelkam Polres Mimika AKP Budi Santoso mengatakan pihaknya menyiapkan 500 belangko SKCK. Jadi dari sebelum Lebaran kita sudah, walaupun dari libur sekalipun, waktu sementara teman-teman lagi melaksanakan cuti hari raya mulai tanggal 7, 8, 9, dan setelah Lebaran 3 hari kita tetap melakukan pelayanan penerbitan SKCK. Jadi untuk pendaftaran Udara Polri melengkapi berkas persyaratan kita terlalu SKCK, surat catatan kepolisian itu sudah 500 lebih kita perbaikan sampai saat ini yang perbaikan. Jadi masih berlangsung terus saat ini masih pelayanan kita lakukan. Polda Papua merekrut 2.000 polisi yang akan ditempatkan di daerah otonomi baru seperti di Mapolda Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Selama 3 minggu terakhir, ratusan ekor sapi di Merauke, Papua Selatan mati akibat gigitan nyamuk. Peternak khawatir jumlah sapi yang mati akan bertambah karena musim hujan yang menyebabkan nyamuk cepat berkembang biak. Ada 108 ekor sapi yang mati yang tersebar di 4 distrik, yaitu Distrik Kurik, Tanah Miring, Semangga, dan Distrik Malin. Untuk mengantisipasi penyebaran nyamuk, peternak melakukan pengasapan di sekitar kandang untuk mengusir nyamuk. Sebagian lagi memasang kelambu agar sapi tidak digigit nyamuk. Salah satu cara untuk mengatasi nyamuk. Jadi malam itu kan nyamuk di Wasur ini juga sudah cukup lumayan banyak. Tapi dengan cara begitu berkurang ya? Ya alhamdulillah agak berkurang, tapi masih ada. Harapannya ya mungkin ada perhatian dari dinas mungkin untuk melihat kita ternak ini apa? Jangan sampai kita punya sapi juga kena sakit seperti ya? teman-teman yang lain.
Agar tidak rugi, sebagian peternak langsung memotong sapi mereka jika melihat gejala sapi mulai sakit. Dinas Peternakan Merauke bergerak cepat dan mengirim petugasnya ke lokasi untuk memberikan sosialisasi kepada peternak serta mengobati sapi yang sakit. Tanggal 16 April 2024, kurang lebih 108 ekor sapi yang telah mati. Ini terdapat di distrik Tanah Miring, kemudian Semangga, Kurik, dan distrik Malin. Diagnosa sementara dari kami yaitu terjadinya anemia atau akibat gigitan nyamuk. Sehingga langkah-langkah yang cepat untuk kami ambil yaitu kami memberikan sosialisasi kepada para peternak dalam arti bagaimana pencegahan cepat yang harus dilakukan, yaitu salah satunya berupa pengasapan, dan juga bagi sapi yang sehat mungkin kita beri vitamin, dan sapi yang sakit diberi obat. Sudah mengalami gejala yang dalam arti tidak ada nafsu makan dan sebagainya, daripada mati tidak menghasilkan, jadi dalam keadaan tersebut akhirnya disembelih. Dan juga ada laporan dari petugas bahwa hasil sembelian daging dari sapi yang dalam arti anemia tersebut, kualitas dagingnya juga pucat seperti itu. Serangan nyamuk bisa menyebabkan sapi menderita anemia atau kekurangan darah. Gejalanya antara lain sapi menjadi loyo, tidak mau makan, dan tidak lagi agresif. Peternak berharap pemerintah mengambil langkah pencegahan karena khawatir jumlah sapi yang mati akan terus bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Musim hujan di Merauke, Papua Selatan juga membuat masyarakat khawatir merebaknya demam berdarah dengue. Dinas Kesehatan Merauke menghimbau warga agar mewaspadai penyebaran DBD, walaupun secara angka kasus DBD di Merauke malah cenderung menurun. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengatakan DBD tetap merupakan ancaman bagi masyarakat, apalagi saat hujan saat ini. Sekarang mungkin sudah sekitar 40-an lebih. Ya, tetapi paling tinggi itu di minggu 4 minggu pertama di Januari. Ya. Iya. Itu kalau di Maret ya sudah cenderung turun di bawah 10 per minggu ya. Itu di kawasan mana, Dok, yang banyak yang terkena itu? Kelurahan mana dia? Masih di sekitar distrik Merauke sih yang banyak. Iya. Terus langkah antisipasinya dari Dinda sendiri seperti apa, Dok? Kalau ada laporan kasus dari Paskes atau bahkan dari masyarakat, saya contoh beberapa minggu lalu dari Lapas lapor gitu, kemudian kita tugaskan teman-teman di Puskesmas Gudang Ganang lakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian hasil penyelidikan epidemiologi ternyata harus kita fogging begitu. Ya udah, nanti akan kita jadwalkan fogging. Nah, kita akan koordinasi dengan Lapas untuk napi narapidana yang ada di dalam, bagaimana pada saat fogging itu kan harus kita koordinasikan dengan baik sehingga waktu fogging tidak mengganggu ya aktivitas di sana. Jadi ya begitu juga di tempat-tempat lain ya, ketika ada laporan kasus pasti kita dari surveillance akan lakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan rencana tindak lanjut. Tapi memang sangat penting partisipasi masyarakat juga terkait dengan pemberantasan jentik, itu menjadi poin penting. Saat ini jumlah kasus DBD di sejumlah fasilitas kesehatan di Merauke berjumlah 40 kasus, atau dalam sepekan ada 10 orang yang terjangkit DBD. Penyebab DBD adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini mudah berkembang biak saat musim hujan. Masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menguras, mengubur, dan menutup tempat di mana nyamuk DBD bisa berkembang biak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura padat dengan pemudik yang kembali pulang setelah berlebaran dengan kerabat mereka di kampung halaman. Petugas bandara sibuk melayani penumpang yang membludak saat puncak arus balik. Petugas harus mengecek tas dan bagasi bawaan penumpang untuk mencegah masuknya barang terlarang seperti senjata api dan narkoba. Pengelola Bandara Sentani mencatat jumlah penumpang di Bandara Sentani dalam 2 hari terakhir tertinggi dibanding hari biasa, yaitu sekitar 6.000 penumpang yang dilayani 137 penerbangan. Kemarin merupakan puncak arus balik dari Bandara Sentani
di mana kami melayani penumpang sejumlah 6.137 penumpang atau naik 53% dibanding tahun lalu. Sedangkan untuk pesawat mengalami kenaikan 11% atau di angka 137 pesawat dibanding tahun lalu 123 pesawat. Sedangkan untuk kargo sendiri mengalami kenaikan 5% atau di angka 353.353 kilo dibanding tahun lalu 3.016.410 kilo. Jika dilihat dari perbandingan penumpang berangkat dan tiba, dapat kami sampaikan untuk kemarin sejumlah 3.191 penumpang berangkat dari Bandara Sentani dibandingkan 2.946 penumpang yang datang di Bandara Sentani. Pengelola bandara juga mencatat rute yang paling banyak dituju pemudik tahun ini adalah Makassar dan Jakarta. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Forum Kerukunan Umat Beragama Papua menggelar doa lintas agama dalam rangka Pilkada Damai. Doa lintas agama itu dihadiri puluhan pemuka agama bersama Kapolda dan Pangdam. Tokoh agama berharap tahapan pilkada yang akan dimulai pada Agustus mendatang berjalan lancar. Hari ini kita coba untuk sesuatu yang baru tindak dari apa yang sudah kita lihat, kita rasakan dari Tuhan, di mana pemilu kemarin semua berjalan aman, damai. Maka hari ini kita sebagai orang beragama, kita patut bersyukur, mengembalikan semua yang Tuhan berikan kemuliaannya. Dan kebetulan kami diminta dari Pak Kapolda sebagai aparatur negara juga sebagai hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, boleh dikatakan anak Tuhan, sehingga kita berkolaborasi untuk melakukan hal ini bersama dengan Kapolda. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pentingnya peran tokoh agama dalam pemilu sehingga doa lintas agama ini akan rutin dilakukan di 4 provinsi. Kita untuk sama-sama duduk lagi memikirkan bagaimana melihat konstelasi pasca Pilpres Pileg yang kita harapkan di depan ini kan pemilu kada. Dan tentunya konstelasinya akan lebih tinggi. Sehingga saya berharap nanti dari FKB bisa menyusun satu kegiatan keagamaan. Kita akan kembali lagi dengan KLB, melakukan KKR, melakukan takbir. Mudah-mudahan melalui nanti mimbar-mimbar gereja, mimbar masjid, mimbar-mimbar keagamaan ini para pemuka agama bisa memberikan siraman-siraman rohani yang bersifat positif untuk mengingatkan umatnya. Boleh berbeda pilihan, tetapi harus tetap menjaga ketentraman, ketenangan. Boleh berbeda agama, tetapi tetap menjaga kerukunan, toleransi. Ini supaya jangan sampai gara-gara Pilpres kemarin, gara-gara Pileg kemarin, gara-gara pilkada, nilai-nilai kebersamaan di tanah Papua ini kita tinggalkan, membuat Papua ini menjadi tidak kondusif. Sesuai jadwal KPU, tahapan pilkada gubernur, bupati, serta wali kota akan dimulai akhir Agustus dan pencoblosan akan digelar pada 27 November. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Generasi kami menginginkan. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan segera berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada bulan November mendatang, termasuk di Merauke. Saat ini, baliho sudah mulai banyak berdiri di Merauke yang memajang foto calon bupati dengan janji-janji untuk membangun kota Merauke. Saat ini ada 5 pasangan calon yang akan maju merebut jabatan Bupati Merauke pada pilkada mendatang. Lalu apa sebenarnya yang diharapkan warga Merauke bagi calon bupati mendatang? Untuk Anda sendiri, apa harapan Anda dengan bupati baru nanti nih? Dengan bupati yang terpilih akan datang, mudah-mudahan dapat membawa Merauke menuju perubahan, ya, menjadi Merauke lebih baik lagi, lebih memperhatikan masyarakat. Apalagi kemarin itu cuaca banjir, daerah-daerah banjir, mudah-mudahan dapat diperbaiki dengan yang memang berkompeten dan bisa membawa daerah ini menjadi lebih baik lagi, dan kita berharap untuk pelaksanaan pilkada nanti berjalan aman, tertib dan lancar. Saya harapkan semoga ekonominya naik dan bagus. Apalagi kira-kira mungkin di bidang kesehatan kah? Di bidang kesehatan, fasilitasnya semua harus bagus.
Jalan-jalan juga ya. Ya, jalan diperhatikan. Diperhatikan ya. Kendati beredar 5 nama calon bupati, namun hingga saat ini belum ada satupun bakal calon bupati yang mendeklarasikan diri untuk maju pada pilkada. Sebab hal ini terkait jumlah perolehan kursi di DPRD Merauke yang belum ditetapkan KPU karena ada sidang sengketa pemilu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jenazah Komandan Rayon Militer Distrik Aradide Kodim 1703 DIY yang tewas ditembak kelompok organisasi Papua Merdeka akhirnya dimakamkan Ahad kemarin. Pemakaman dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Komandan Korem 173 Brigjen Frans Yohanes Purba memimpin langsung upacara pemakaman. Dan Ramil Aradide Kabupaten Paniai, Letda Octavianus Sogalre ditembak kelompok kriminal bersenjata pada Rabu lalu. Saat kejadian, Letda Octavianus sedang mengendarai sepeda motor dari rumah dinas Aradide menuju ke kampung Pasir Putih. Polisi meringkus Kasmudin, pria berusia 72 tahun asal distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Kasmudin ditangkap karena tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, Mariem. Kasmudin lalu merekayasa pembunuhan seolah-olah istrinya tewas diperkosa orang lain. Namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan dan menangkap pelaku pada Sabtu lalu. Tersangka mengaku membunuh istrinya karena kesal. Korban kerap meminjamkan uang hingga 35 juta rupiah kepada sejumlah orang dan uang tersebut ternyata tidak kembali lagi. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 bocah, Raher dan Zidan, yang terseret arus dan tenggelam di Pantai Holtekam, Hamadi, Kota Jayapura. Kedua bocah berusia 10 tahun tersebut pada hari Minggu sedang berwisata menikmati libur panjang di Pantai Holtekam. Pantai Holtekam saat libur panjang memang ramai dikunjungi wisatawan. Namun, ombak di pantai ini sangat berbahaya, apalagi saat cuaca buruk. Tim SAR meminta masyarakat agar berhati-hati dan mengawasi anak-anak mereka berenang di pantai ini. Kepada saudara IR ini. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan menangkap pencuri motor yang kerap beraksi di Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Tersangka bernama Daniel Rinaldi mengaku sudah 9 kali mencuri sepeda motor dan menjamret. Kali ini, ia tidak bisa berkutik dan mengaku seluruh perbuatannya kepada polisi. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah. Berbekal informasi tersangka, polisi akhirnya meringkus Irmansyah yang selama ini membeli sepeda motor curian dari tersangka. Mereka diancam dengan pidana pencurian serta penadahan barang curian. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah memberi sumbangan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Pesantren juga menjadi benteng akidah dalam menanamkan akhlak karimah. Salah satunya adalah Pondok Modern Al-Mutakin yang terletak di Jalan Merah Putih, Buper Waina. Tidak ada yang menyangka, di lokasi yang awalnya hanya berdiri masjid dengan jumlah jemaah sedikit, tidak lebih dari 10 orang,
kini telah berkembang menjadi salah satu pesantren terkenal. Sejarah pesantren ini berawal dari inisiatif Ustadz Yatiman. Imam masjid ini menampung anak-anak yang tinggal di sekitar masjid untuk merawat dan menjadi muazin saat sholat 5 waktu. Namun lama-kelamaan mereka mendapat pelajaran seperti layaknya santri. Inisiatif Ustadz Yatiman rupanya mendapat sambutan positif. Pengurus Masjid Al-Mutakin kemudian mengembangkannya menjadi sekolah berbasis pesantren untuk mempelajari ilmu agama dan pelajaran umum. Pada tanggal 24 November 2004, akhirnya Yayasan Al-Mutakin resmi dibentuk untuk mewadahi Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin. 3 tahun kemudian, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Modern dimulai dengan jumlah 15 siswa yang berasal dari daerah transmigrasi Arso dan Taja. Lalu dibuka jenjang madrasah aliyah dengan santri angkatan pertama berjumlah 8 orang. Latar belakang berdirinya adalah waktu itu kita melihat anak-anak muda itu memang dia sekolah bagus mungkin, tapi ketika asar, maghrib, subuh dan yang lain-lain itu secara agamis kurang terbina dengan baik. Karena itulah maka kita mencoba untuk mendirikan pondok modern. Karena ada kesan kalau pesantren itu nanti terbelakang, pakai sarung saja, nanti kerja apa, itu masih ada pemikiran seperti itu. Makanya kita mendirikan pondok modern dengan berbagai aktivitas, baik yang menyangkut pendidikan formalnya, pendidikan pesantrennya, dan juga aktivitas yang lainnya. Demikian. Pondok Modern Al-Mutakin Buper Waena menekankan pada pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, penguasaan bahasa Arab, dan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Para santri mulai belajar pada pukul 3 subuh. Mereka dibimbing tenaga pendidik yang rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama dan sains, namun juga belajar tentang kebersihan lingkungan, seni dan olahraga untuk menjaga keseimbangan jiwa dan jasmani. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini, memang kami mengajarkan santri-santri Al-Mutakin dengan berbagai macam hal. Jadi salah satunya mungkin setelah sholat subuh itu, kami ada yang namanya pembagian kosakata, atau kita menyebutnya mufrodat. Jadi ketika pagi itu kita membagikan berbagai macam mufrodat tergantung harinya. Jadi ada misalnya 2 minggu kita berbahasa Arab, berarti ketika hari itu kita membagikan kosakata dalam berbahasa Arab. Kemudian ketika 2 minggu selanjutnya kita akan membagikan kosakata dalam bahasa Inggris. Itu untuk pembagian kosakata. Di satu sisi kami juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya seni, seperti kita kita mengajarkan para santri seni bela diri. Mungkin yang kita ajarkan di sini adalah tapak suci. Kemudian ada juga seni musik. Kemudian di satu sisi kita mengajarkan juga keterampilan bagaimana cara para santri memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal. Misalnya kita mengajarkan melukis, kemudian menggambar. Kita mengajarkan juga menulis bahasa Arab atau kita sebut dengan khat, kaligrafi. Begitu juga kita juga memiliki ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian ada yang namanya pidato. Nah, ini yang selalu kita ajarkan kepada para santri. Pondok Modern Al-Mutakin kini menjadi salah satu ponpes terkenal. Santri dan santriwati yang datang menuntut ilmu tidak hanya dari kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom, bahkan dari kabupaten yang jauh seperti Mimika,
Merauke, dan dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.